Naam, jazakumullah khair. Naam, bisa di-mute semuanya, Ustadz Kang Sandi. Nah, mikrofon yang belum dinonaktifkan, mohon untuk dinonaktifkan sehingga majlisnya bisa segera dimulai. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li walidihim wa liman najazahum ila muntaha isnadihim. Bentar. Nah, qala musannif wal imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitab Arba'in. Al-hadits sadisu wal ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sunama minan nasi 'alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabati tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitu al-adha 'ani tariqi sadaqah rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, Abu Hurairah sahabatnya sudah, kemudian kullu sulama bidomisin su wa takhfifil lam taib sula fan, kemudian wa fathil mim sulama mufradun salamaya bi fathil mim wa takhfif al ya wa qila jamu idham al kaffi wal asabi wal arjul. Dikatakan sulama ya, secara jamak itu adalah tulang bagian telapak tangan, tulang bagian jari, tulang bagian kaki. Wa uridu biha huna jami'u idhamil jasad. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah seluruh tulang. Nah, yang belum dimatikan mikrofonnya mohon untuk dimatikan, saudara-saudara. Nah, kemudian minanas setiap bagian tulang manusia, taib alaihi, alaihi itu wajib ke atasnya sedekah. Setiap bagian tulang manusia wajib ke atasnya sedekah. Kullu yaumin, setiap hari, tatlu fihi syamsu, terbitnya matahari. Setiap hari di mana matahari terbit. Fihi muqabalatu man amallahu ta'ala bihi 'alal insan. Kenapa demikian? Untuk membayar atau membalas apa yang telah Allah berikan kepada manusia. Fi khalqi tilka salami maya min bahri ni'ami wa dawamiha. Jadi untuk mensyukuri nikmat taib tulang-tulang tadi yang ada di tubuh manusia, nikmatnya itu adalah adanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tambah dawam nikmat tersebut itu nikmat lagi dari Allah Subhanahu, nikmat di atas nikmat. Alati wa ni'matun ukhra usyiru ila biqauli kulla yaumin, setiap hari ya. Tadi kulla sulama taib itu adalah setiap setiap tulang di badan manusia itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin itu setiap hari. Allah berikan nikmat tersebut ya tiap hari. Wa mimma yazidul abda tayaqudan li ni'mati dawami alaihi istihdaru anhu ta'ala qadir ala salbi ni'matil adha an abdihi fi kulli yawm. Ajib. Dan di antara perkara yang bisa menambah kepada seorang hamba menjadi tambah melek ya, tambah tayakul, tambah sadar akan dawamnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Taib dia harus nantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Istihdaruhu, taib bagaimana agar dia tetap sadar dalam keadaan demikian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istihdaruhu, dia menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mencabut nikmat tersebut dari hambanya setiap hari. Allah kuasa untuk mencabut nikmat tersebut setiap
hari. Kapanpun Allah kehendaki nikmat bisa diambil dari kita. Ini nikmat Pak, tangan Pak. Antum bisa bayangkan. Jangankan seluruh tubuh kita, ini jari aja jari. Saya sering ceritakan di antara 5 jari ini ketika bab diat saya ngajar Sunan Tirmidzi kepada santri-santri. Jari ini kalau dalam hukum diatnya itu satu jari itu adalah 10 ekor unta. Tapi tidak ada perbedaan antara jari yang satu yaitu ibham dengan khinsir. Tapi nggak ada perbedaan. Padahal lebih manfaat ibham daripada khinsir. Tapi coba kalau kita punya khinsir satu, kita agak sulit untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Ngangkat sulit. Tapi kalau kita punya ibham, angkat bisa. Kalau kita punya 2 jari ibham dengan telunjuk, mudah buka pintu, mudah makan pakai sendok, mudah pegang gelas. Ini nikmat yang jarang kita rasakan. Kita menganggap nikmat itu duit aja. Itu kan nikmat itu harta. Ini nikmat 2 jari aja nikmat dari Allah. Kapan kita syukur nikmat tersebut? Jarang kita syukur nikmat tersebut. Taib. 2 jari. Kalau ada jempol dengan jari tengah. Ada jempol dengan jari kelingking. Ada jempol dengan kelingking. Tadi jari manis. Nah sekarang kalau misalnya jempolnya nggak ada. Misalnya kita punya 2 jari. Jari telunjuk dengan jari tengah. Susah untuk ngapa-ngapain. Jari telunjuk dengan jari kelingking. Susah untuk ngapa-ngapain juga. Susah. Nah jadi itu nikmat dari Allah. Itu baru tangan Pak. Baru jari jempol aja. Baru jempol satu. Nikmatnya sangat besar sekali dalam kehidupan kita gitu. Dan walaupun demikian banyak kita memang nggak pernah sadar gitu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pernah sadar. Ibadah kita gitu-gitu aja terus, nggak pernah berubah. Zikir kita gitu-gitu aja terus. Salat malam nggak pernah nambah. Tapi ngaji Quran gitu kan. Talabul ilm kita juga gitu-gitu aja, nggak pernah naik-naik juga. Wa huwa fi dzalika 'adilun fi hukmihi. Walaupun demikian Allah Subhanahu Wa Taala adil dalam hukumnya. Fa'afuhu an dzalika wa idamatul afiyat 'alaihi shadaqatun. Maka kita berbuat dosa tiap hari. Dalam hadis yang kemarin kita berbuat dosa tiap hari. Siapa yang di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa tiap hari? Tiap hari kita berbuat dosa kepada Allah. Kita sadari atau nggak kita sadari, memang kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa. Nah, maka setiap hari kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari Allah berikan kepada kita afiah terus. Nah, karena kita setiap hari berdosa kepada Allah, setiap hari kita nikmat dari Allah, maka wajib kepada hamba tersebut untuk bersedekah, untuk mensyukuri dawamnya nikmat tersebut pada tubuh dia. Kemudian wa mimma yaziduhu tayaqqudan aidan litilka ni'ami hatta yubalighu fi ada'i syukriha annahu yanzuru fi khalqi nafsihi wa man tawa'a ilaihi min ajaib. Taib, tadi lihat badan dia bagaimana hebatnya badan dia. Fa inna hina idzin yadullahu annahu lahu faqada azman wahidan minha. Kalau dia kehilangan satu bagian tulang aja daripada tubuh dia, ikhtalat alaihi hayatu kama law zada. Maka seluruh bagian hidup dia itu akan kurang, ada yang kurang dalam kehidupan dia. Kama lauzada, demikian juga kalau ditambah. Ini bagian tubuh kita udah sempurna Pak. Kalau sempurnakan, itu bagian yang paling sempurna itu bagian tubuh kita sekarang. Kalau dikurangi ataupun ditambah udah jadi nggak sempurna. Pasti ada kekurangan di dalamnya gitu. Wa nahu la san'ala fi syai'in min dzalika, bahwa tidak ada yang bisa membuat, kalau ada bagian tubuh kita yang hilang, tidak ada yang bisa menciptakan lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Halaman 449. Wa aidan fasadaqatu tadfa'ul bala. Tadi syukur, kita sedekah itu untuk bersyukur. Kemudian sedekah juga untuk menolak bala, bala. Fa wujuduha an a'dha'ihi yurja indifa'ul bala'i anha. Maka adanya sedekah tersebut dari bagian tubuh dia, maka diharapkan bisa menolak bala dari tubuh dia. Bisa menolak bala dari tubuh dia. Wa dhahiru qawlihi alaihi sadaqatun kullayamin, dia wajib bersedekah setiap hari. Wujubu syukri bihadhihi sadaqati kullayam. Maka dia wajib untuk bersyukur bihadhihi sadaqati, dengan sedekah itu setiap hari. Jadi sedekahnya kapan Pak? Setiap hari. Lakin fi hadithi sahihain fa ilam yaf'al, tapi dalam hadis Bukhari dengan Muslim, kalau dia enggak bisa mengerjakan sedekah tiap hari, fal yumsik anisyar, maka hendaklah dia menahan diri dia untuk tidak berbuat kejahatan atau kejelekan. Fa innahu lahu shadaqah, maka dia pun akan mendapatkan sedekah. Baik.
Bahwa ya dulu ala annahu yakfihi alla yaf'ala syai'an min asyar. Baik. Teboga duit, enggak punya uang untuk sedekah. Coba setiap hari ya dibiasakanlah gitu kan. 500 kah, 1000 kah, atau Laith bin Sa'ad itu memberikan makan tiap hari itu kurang lebih kalau nggak salah 300 orang setiap hari, Pak, memberikan makan 300 orang. Jemaah pengajian saya ketika saya berikan itu siap semua, insya Allah 300 orang niat kan gratis gitu kan. Saya niat 3.000 Ustaz. Niat kan gratis, kenapa harus 300? 3.000. 3.000. Taib Sa'ad bin Ubadah. Taib setiap hari menjamu tamu Nabi SAW 70 orang. Ibnu Umar makan nggak pernah sendirian, makan senantiasa sama anak yatim gitu. Nah, coba kita nggak bisa seperti mereka. Ya berapa tuh hari ini belum sedekah, 1.000 kek, 2.000 kek, 5.000 kek. Tapi ada orang tua, ada siapa minta kita kasih. Nah kalau seandainya nggak punya, demikian benar-benar nggak punya, tapi maka hendaklah jangan buat kejelekan. Maka udah sedekah itu, jangan buat kejelekan. Wajibat, maka wajib juga selain dia tidak melaksanakan kejahatan dan dia pun melaksanakan melakukan sedekah, hendaknya dia juga melaksanakan seluruh perkara-perkara yang wajib. Jadi bukan udah yang penting udah sedekah, yang penting udah nggak usah gitu kan. Wa tarki jamil muharramat, dan harus meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tapi dia melakukan perkara yang haram, udah gitu dia sedekah, ya itu kan cuma menggugurkan apa yang dia kerjakan. Itu kan dosanya. Syukurnya berarti dia belum kan. Taib. Wa hadha huwa syukrul wajib. Dan ini adalah syukur wajib. Syukur wajib. Wa huwa kafin fi syukri hadhin ni'am wa ghairiha. Dan itu cukup untuk mensyukuri nikmat tersebut dan selainnya, nikmat badan dia tadi. Wa ma syukrul mustahab, adapun syukur mustahab, tadi syukur wajib. Kenapa syukur wajib? Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tulang. Kita bisa hidup enak, kita bisa bergerak dengan enak. Baik, maka kita lakukan sedekah wajib gitu kan. Kalau nggak bisa, ya jangan lakukan maksiat gitu kan. Jangan lakukan kejelekan. Nah, adapun syukur mustahab fahuwa an yazid ala dzalika bi nawafil ta'at. Syukur mustahab adalah tambah dengan melakukan amal-amal yang nawafil, al-qasirah, yang pendek. Seperti apa? Seperti zikir, wal mutadiyah, atau amal-amalnya mutaaddi, buat kebaikan orang lain juga manfaatnya, seperti kal adli, berbuat adil, kalianati, dan berbuat membantu orang lain. 450. Nah, kemudian mana tadi? Oh, nah. Sekarang penjelasannya ya. Penjelasannya. Ta'dilu bainal itsnain. Maka kamu mendamaikan antara dua orang mutahajiraini yang saling menjauh, didekatkan, jadi mendekatkan, wa awil mutakhasimaini, atau dua orang yang selagi berseteru, ya kamu damaikan. Bi antahmilahum likaunika hakiman, engkau hakim, au muhakaman, au muslihan bil adli, atau engkau kumaha cara mendamaikan antara mereka yang sedang berseteru tadi. Maka itu adalah sedekah. Kemudian watu'inu, dan membantu. Taib fihi wa marra fi ta'dil. Jadi di antara bagian sedekah, taib atau ke ta'dil. Watu'inu ar-rajula, seseorang fi dabatihi, di kendaraannya, fatamilu alaiha, ente naikkan, angkat dulu. Kalau sekarang mah dibukakan pantona, silakan masuk, subhanallah. Siapa ya dulu itu saya lupa lagi. Saya lupa lagi. Dulu ada kawan saya, orang Depok, mulai tinggal di Madinah kurang lebih 4 tahun gitu, kalau nggak salah. Semua orang yang pernah muasyarah dengan dia itu akan merasakan kesan. Baik dia yang muafik dalam masalah manhaj dengan dia, ataupun mukhalif masalah manhaj dengan dia. Tapi kalau sudah muasyarah dengan dia, tidak ada yang memberikan kesan tidak baik. Tidak memberikan kesan. Semua yang memberikan kesan baik. Nah, jadi memang di antara itunya, memang kalau masuk mobil dia senantiasa tidak pernah masuk mobil duluan. Ya kalau numpang mobil orang lain, dia akan persiapkan orang lain dulu untuk masuk ke mobil duluan. Baik. Jadi kalau sekarang mah gimana ya? Sekarang masa mau ngangkat sopir gitu kan ke mobil gitu. Ya paling buka pintunya, udah masuk, kemudian kita tutupkan pintunya gitu kan.
Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau engkau bantu angkatin barang-barangnya. Angkatin barang-barangnya. Subhanallah. Wah, udah banyak lah kita dengar cerita ini. Kalau paling hebatnya lah. Ya ini udah saya lihat dengan mata kepala saya nih, kalau di India gitu kan. Jadi kalau ada tamu datang itu wah langsung, kalau santri-santri dauro atau orang-orang besar, pembesar satu kampung itu kalau ada tamu datang itu wah semua barangnya itu dibawain. Jadi sepertinya haram tamu itu bawa barang. Haram tamu itu bawa barang. Jadi yang contoh yang paling hebat ya mungkin Nazir Hussein. Ya saya cerita di Majelis Sulasiat Imam Bukhari, Nazir Hussein. Syekhul Kul fil Kul, julukannya. Syekhul Kul fil Kul. Jadi hampir beliau memiliki kemampuan di berbagai macam fan ilmu. Seluruh dunia datang ke India untuk baca kutubus sittah kepada seluruh dunia. Ya dari Mesir, dari Arab Saudi, dari Maghrib, itu kan datang ke beliau, Nazir Hussein. Nah, kerjanya beliau kan malam itu di mana? Untuk menghidupi keseharian beliau itu kerja sebagai kuli panggul di pasar. Kuli panggul di pasar. Nggak ada yang tahu. Santri membaca dari pagi terus sampai malam. Malamnya istirahat santri. Nah, bagian Nazir Hussein yang ke pasar. Kuli panggul. Nah, sudah gitu, ketika sampai di pasar, ketemulah dengan pengarang kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. Taib. Nah, kemudian ketika sampai, Azim Abadi. Kemudian ketika sampai, kalau nggak salah ya, Azim Abadi. Yang penting ulama besar. Ketika sampai, maka minta tunjukkan, Pak, kalau tempat ngajinya Syekh Nazir Hussein di mana? Oh iya, saya tunjukkan. Ya udah, dia bawa, dia pikul. Dia kan kuli panggul, tapi dia pikul. Pada gitu masuk ke masjid, hanya disimpan di masjid. Ini tempat ngajinya Nazir Hussein. Dibawa ke dalam masjid, tasnya itu dibawa ke dalam masjid. Udah gitu, balik lagi. Udah gitu, wah, banyak orang di masjid. Oh, nanya, ini tempat ngaji Syekh Nazir Hussein ya? Iya memang, tempat ngaji. Oh, masya Allah. Udah gitu, nggak lama kemudian, yang tadi kuli panggul tadi datang, ya karena menunggu majelis kajian tuh, karena datang, udah gitu duduk di kursinya. Allahu Akbar. Ternyata yang tadi bawain tas tadi adalah Nazir Hussein. Wallahi Syekh, wallahi ma'arifuka Syekh. Saya nggak tahu Syekh. Ya, haqqud dhaif yukram. Haknya tamu hendaklah dimuliakan. Jadi yang ngangkat kopernya itu siapa? Gurunya sendiri. Allah. Semoga Allah berikan kepada kita sifat demikian. Sifat tawadunya tidak akan muncul kecuali bagi orang yang menganggap orang lain lebih mulia daripada dia. Nah, itu pun sedekah. Sedekah. Nggak punya duit, seperti itulah sedekah. Wal kalimatu thayyibah shadaqatun. Juga perkataan yang baik itu adalah sedekah. Wahia kullu dzikrin, itu adalah setiap zikir, subhanallah, atau apapun. Wa du'a ulin nafsi wal ghair. Doa untuk diri sendiri kan kalimat thayyibah. Ya Allah magfirli. Dah, itu sedekah. Pada gitu, wal ghair, Allah magfirli walil muslimin. Untuk orang lain, sedekah. Wassalamun alaih, memberikan salam kepada orang lain. Assalamualaikum, sedekah. Raddu salam, ada yang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sedekah. Wa thanau alaihi bihaq, memuji orang lain, sedekah. Wa nahwu dzalika mimma fihi sururu sami. Ajib. Coba. Dan yang semisal dengan itu yang bisa membuat pendengarnya bahagia. Soalnya saya dapat pelajaran hebat yang di Madinah itu. Jadi ketika seseorang beli barang, saya beli tas dulu, waktu itu ada satu orang beli tas. Sudah gitu, tas itu harganya berapa waktu itu? 10 real gitu ya, 20 real gitu. Harga di tempat lain itu bisa 10 real. Harga itu 20 real. Standar tuh 10 real. Itu harganya 20 real. Pas kita lihat, ada yang lihat, Syekh, harga tas berapa? 20 real. Nah, kawan saya ini, yang tadi saya ceritakan sering nutupin pintu, saya naikin, Masya Allah, tasnya bagus ya, tasnya bagus. Padahal di hati itu kan tas, di tempat itu bisa dapat 10 real gitu. Nah gitu ngobrol-ngobrol, pas ngobrol-ngobrol, Syekh, kalau orang bilang udah beli barang 20 real, terus antum bilang itu kemahalan, itu hatinya sakit, Syekh. Hatinya sakit, betul nggak Pak? Atau kita bilang, oh gitunya. Nah, kira-kira hatinya sakit nggak?
Ketika tahu ada tas lain, harga standarnya itu adalah 10 hatinya sakit. Dan kalau demikian berarti perkataan kita membuat orang lain sakit, nggak baik sebenarnya demikian. Ya udah harganya 20 udah dibeli sama dia. Ya udah, masya Allah, tasnya bagus ya, pas harganya, pas gitu aja. Nah, jadi yang dimaksud sedekah di sini kalimat thayyibah adalah setiap segala sesuatu yang bisa membuat bahagia orang yang mendengarnya. Nah, wa istima'il qulub, kemudian bisa membuat orang jadi satu hati gitu kan. Nah, itu adalah kalimat thayyibah. Wa bikulli khutwatin, dan di setiap langkah tamsyiha ila sholati, yang dia langkahkan untuk sholat, maka sedekah. Fi mazidul hath wa ta'kid ala huduril jamaat. Nah, dari hadis ini kita bisa mengetahui adanya anjuran untuk ataupun penekanan untuk menghadiri sholat berjamaah. Wal masyi ilaiha, kemudian jalan. Ini kan sholat aja Ustaz, nggak ada sholat berjamaahnya. Itu kira-kira atau masa tamsyiha ila sholati, maksudnya sholat sendirian, dia tinggal di rumah itu, dia sholat di rumah itu, kudu di situ gitu kan. Mau dihitung apa tamsyiha ila sholat gitu. Wa imaratul masajid, kemudian anjuran untuk memakmurkan masjid dengan sholat. Itu sholat fi baiti fatahu dzalika. Kalau dia sholat di rumahnya sendiri, maka dia akan kehilangan fadilah ini. Wa tumitu, atau menghilangkan al-adza, kotoran. Taib bisa apa? Min nahwi hajarin, batu, syaukin, duri, najasin. Taib atau najis. Ini tarik dari jalan. Sedekah, itu pun sedekah. Batu di jalan singkirkan, sedekah sih. Nggak punya duit, kita bisa banyak bersedekah sih setiap hari sih. Taib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Halaman 452. Wa dzakara ulama tib anna jami' adhamil badani mi'atani wa thamaniyah. Taib, seluruh bagian tulang manusia ini kurang lebih pada 208. Mi'atani wa thamaniyah. Wa arba'una azman. Berarti 48. Mi'atun wa thamaniyah wa arba'una azman. Taib. Ada 248. Siwal sam masmaniyat wa ba'dhum yaqul 360 azman. Sebagian lagi mengatakan ada 360. Taib, 360. Taib. Kalau itu semua yang harus kita sedekahkan, banyak sekali. Banyak sekali yang harus kita sedekahkan. Wa ulima mimma qararna 455. Wa ulima mimma qararnahu anna laysa al-murad min hadits hasu an wa sadaqatan bil ma'na al-am fi ma dzakara fihi bal tanbihu bihi ala ma baqi minha wa yajmaha kullu ma fihi naf'un lin nafsi aw al ghairi li khabar fi kulli kabidin rutbatin ajrun. Jadi sedekah tadi bukan apa yang sedekah yang kita tahu, sedekah secara umum. Ya, kalau kita dikumpulkan setiap segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain, seperti dalam hadis, setiap makhluk yang memiliki perut, ya, maka itu ada pahala memberi makannya. Inna Allah Ta'ala katabal ihsan ala kulli syai'. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kebaikan kepada setiap sesuatu. Hadisnya sudah lewat. Nah, maka itu pun termasuk ke dalam sedekah. Nah, hadis ke-27. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala al-birru husnul khuluqi wal itsmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali alaihi nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil bir qultu na'am qala afti qalbaka al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa atma'anna ilaihi al-qalbu wal itsmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Haditsun sahih rawainahu fi musnadai al-imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin jayyid. Baik, sekejap. Nah, Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, Nawas sahabat, Sam'an sahabat. Kemudian meriwayatkan Nabi SAW 17 hadis. Nah, dari Nabi SAW halaman 458. Dari Nabi SAW bersabda, al-birru, taib mayoritas, taib mu'dhamuha, kebanyakan, taib kebaikan, wa huwa bihadzal ma'na ibaratun amma qadahu sya'u wujuban aw nadban. Ibarah, jadi al-birru itu adalah satu ibarah, satu ungkapan dari
sesuatu yang dituntut secara syariat, entah itu perkara yang wajib, entah itu perkara yang sunnah. Ungkapan dari sesuatu yang dituntut dikerjakan secara syariat, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah, nadab. Kama annal itsma ibaratun amma nahasyaru anhu. Dan juga ism itu adalah ungkapan bagi segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Al-birru husnul khuluq. Jadi kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Yang maksud di sini adalah ma'ruf, kebaikan. Sudah dijelaskan sebelumnya ya. Tersenyum, taib, kaful adha, menghilangkan mencegah daripada kezaliman, kemudian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan. Ini jenis kebaikan. Wa idza qarana al-birra bittaqwa kama fi qouli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, birri wa taqwa. Kalau digabungkan adalah bir dengan takwa, 459 ya. Fasalal birra bi muamalatil khalqi bil ihsan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi bertolong-menolonglah dalam perkara kebaikan dan dalam perkara takwa. Nah, gimana nih artinya nih? Maka dikatakan albir wa ta'awanu 'alal bir artinya adalah muamalatul khalqi bil ihsan. Itu hablum minan nas. Jadi albir di sini adalah hablum minan nas. Wa taqwa bi muamalatil haqqi. Hablum minallah, gitu kan? Awil birru, atau bisa juga pendapat yang lain. Albirru bi fi'lil wajibat. Yang namanya bir itu adalah melakukan perkara-perkara yang wajib. Wa taqwa bi cinabil muharramat. Adapun takwa adalah menjauhi perkara-perkara yang haram. Baik. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Baik. Nah, sekarang dosa. Wal ismu, baik, dan dosa mahaka. Jadi apa yang mengganggu fin nafsi dalam jiwa kamu, ittiroban wa qalaqan wa nufuran wa karohatan. Jadi bergetar dalam jiwa, bolak-balik, nggak enak, nggak tenang, gitu kan, pengen pergi, nggak senang. Itu namanya dosa. Dosa itu adalah apa yang membuat hati kamu nggak senang. Apa yang membuat hati kamu itu bimbang, gitu. Kemudian wa karihta an yattali alaihin nas. Dan kalau seandainya perkara tadi, ism tadi, diketahui oleh orang, kamu nggak senang. Kalau itu diketahui oleh orang, kamu nggak senang, maka itu adalah dosa, gitu. Al-muradu bil karahati huna, yang dimaksud karoha di sini, wa karihta di sini, ad-diniyah al-kharimah, fa kharajatil adiyah. Yang dimaksud adalah diniyah. Jadi ente itu nggak senang dalam perkara agama kalau melakukan itu diketahui oleh orang. Itu adalah dosa. Tapi walaupun antum mau mentakwilkannya apa? Misal bersendirian, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kan, tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nih kira-kira kalau seandainya orang tuh apa yang kita kerjakan, itu kira-kira kamu senang atau tidak? Oh ya pasti nggak senang lah, malu lah kalau itu diketahui oleh orang, ya berarti itu dosa kalau dikerjakan. Nah, kemudian awaju kauni karahati tila'in nas ala syai' yadullu ala annahu itsmun. Bentuk bahwasanya segi tadi, bahwasanya kalau seandainya manusia tahu maka dia menjadi tidak senang, maka itu menunjukkan bahwasanya itu adalah dosa. Li'anna nafsa bi tabiha, kenapa? Karena jiwa secara tabiatnya tuhibu ittila'in nas ala khairiha wa birriha. Itu senang kalau kebaikan yang dilihat oleh orang. Ya, khair dan bir, kebaikan. Wa taqrahu didzalika, dan benci kalau seandainya yang diketahui adalah dosa dan kesalahan dia. Peminta ma'ala karya akatsaran nas. Oleh karena itu, maka ria ini mencelakakan banyak manusia. Fabikarohatiha itilaun nas ala fi'liha ya'lamu annahu syarrun wa ismun. Jadi kalau seandainya manusia mengetahui itu, ya, dan dia benci kepada perbuatan tersebut, maka itu adalah syarrun wa ismun. Itu adalah jelek dan itu adalah dosa. Nah, kemudian ini dua hadis ya, sebetulnya dua hadis. Jadi kalau kita bilang berarti 42 43. Nah, dua hadis, tapi karena maknanya sama, akhirnya dimasukkan ke dalam hadis ke berapa nih? 37 ya. Sorry, 27. Nah, 27. Nah, sekarang hadis yang selanjutnya ya, An Wabisah
Ibni Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, qala. Beliau berkata, itu saya mendatangi Nabi SAW, kemudian Nabi bertanya. Saya mendatangi Nabi nih. Wabisah ini datang kepada Nabi. Nabi tiba-tiba ngomong, jita tas'alu anil bir, kamu datang mau bertanya tentang bir, kebaikan. Qultu na'am. Wabisah berkata, iya, gitu. Fafihi mu'jizatun kubra. Itu adalah mu'jizah kubra. Lahu sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bima fi nafsihi qabla an yatakallam bihi. Itu adalah mukjizat. Kenapa? Karena Nabi mengabarkan apa yang ada dalam hati Wabisah sebelum Wabisah mengatakan maksud kedatangan Wabisah. Afwan, sebentar. Kemudian Nabi SAW bersabda, qala istafti qalbak. Jazakallahu khair. Baik. Kata Nabi SAW, tanya kepada hatimu. Jadi, ini baik atau buruk ya? Ini baik atau buruk? Tanya kepada hatimu. Baik. Wa fi riwayatin nafsika. Awil ala ma fihi. Lima marra anna li nafsi syu'uran bima tuhmadu akibatu fihi au tudam. Kenapa? Karena tabiat hati tadi. Itu senang kalau seandainya orang mengetahui perkara yang baik dari dirinya. Dan orang akan benci kalau orang lain mengetahui perkara yang jelek dari dirinya. Itu adalah tabiat asal daripada manusia seperti demikian. Maka istafti qalbak. Tanya ke hati ente. Tsumma dzakara lahu dhabitan yumayyizu bihi al-jaiza an ghairihi biqawli al-birru. Kebaikan itu matma'annat alaihi an-nafsu. Jadi yang namanya kebaikan itu, hati itu, jiwa itu tenang. Jiwa itu tenang. Watma'anna ilaihil qalbu. Dan hati kepada perbuatan tadi itu juga tenang. Taib. Liannahu ta'ala fadara ibadahu ala ma'rifatil haq. Ajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap hamba fitrahnya untuk mengetahui perkara yang hak. Wasukunu ilaihi wa qabulihi, dan tenang kepada perkara yang hak. Jadi kalau perkara yang hak, perkara yang benar itu hati menjadi tenang. Itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian wal ismu, adapun dosa, mahaka fin nafsi, taib, apa tadi yang mengganggu hati, wa taraddada fi sadri. Kemudian mengganggu jiwa, atau mengganggu hati. Apa yang membuat jiwa tidak tenang dan apa yang membuat hati tidak tenang? Taraddud, tidak tenang. Wa in aftakan nas, walaupun manusia memberikan fatwa kepada kamu. Taib. Wa aftauka bi khilafihi. Dan mereka memberikan fatwa kepada kamu sesuatu yang bertentangan dengan isi hati kamu. Awil murad, ataupun maksudnya 464. Qad a'taituka alamatal ismi fa'tabirha fi sinabihi. Maksudnya begini, atau maksudnya begini. Aku telah memberikan kepada kamu tanda daripada dosa. Tanda daripada dosa tadi sudah jelas. Ketika hati tidak tenang dan ketika jiwa tidak tenang. Dan kalau ditampakkan kepada manusia, kamu benci. Kalau itu ditampakkan atau diketahui oleh manusia yang lain. Nah, saya sudah memberikan kepada kamu tanda-tanda tentang dosa. Maka hati-hatilah. Kemudian jauhilah. Wala tuqallid man aftaka bimufaraqatihi. Jangan kamu ikuti orang yang berfatwa bertentangan dengan demikian. Wa mahallu dzalika in kana al-mustankir mimman syaraha Allahu sadrahu wa aftahu ghairuhu bimujarradi dhannin aw mailin ila hawan min ghairi syar'iyyin. Ini kalau seandainya yang mengingkarinya itu adalah hanya memberikan fatwa secara dhon. Hanya memberikan fatwa secara dhon. Kemudian kalau kita minta dalil, dia nggak punya dalil. Tapi dia menurut saya ini nggak baik. Menurut saya ini nggak baik. Nah, kalau demikian nggak usah dituruti. Karena tadi Allah telah memberikan fitrah ke dalam hati ila ma'rifatil haq, kepada mengetahui perkara yang hak. Wa illa, tapi kalau saya nggak seperti demikian, kalau yang memberikan fatwa kepada kamu, adalah orang orang yang alim, ya, ulama, orang yang faham, orang yang faqih, gitu kan, lazimahu itiba'ahu, maka harus mengikuti dia.
harus mengikuti dia. Wa illam yansyarih lahu sadrahu, walaupun hatinya itu merasa tidak tenang. Tapi kalau yang memfatwakannya adalah ulama, maka ikut. Wa min thamma kariha sallallahu alaihi wasallam min qaumin amaran bil fitri fis safari. Oleh karena itu Nabi SAW itu tidak suka orang yang tidak mau berbuka ketika puasa dalam keadaan safar. Maka Nabi memberikan rukhsah untuk berbuka, silakan, karena dalam keadaan safar. Tiba-tiba ada orang yang nggak mau buka dan maksa nggak mau buka, Nabi nggak senang. Hatinya mengatakan, ini kan kita lagi ibadah, masya Allah, pahala besar gitu kan. Nabi mengatakan buka puasa, ini rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak mau untuk berbuka puasa. Nabi nggak senang. Dia memberi fatwa siapa? Nabi SAW. Nggak sesuai dengan hati dia, nggak bisa. Karena yang tahu bir dan ism itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah pastinya gitu kan. Nah, maka tidak demikian. Fal yaqbalhu bisyarahi as-sadri. Kemudian laisa min fihi ila ta'atallahi wa rasulih. Nih, tidak ada bagi seorang mukmin kecuali untuk taat kepada dan Rasulnya. Walaupun hatinya itu berkata khilaf tersebut. Perbuatan A ini menurut dia adalah benar. Ditanyakan ke hati, oh hati ini kalau saya buat ini adalah tenang. Hati ketika saya buat perkara A ini tenang. Tapi ketika saya tanya kepada alim ulama dengan dalil-dalil yang merembet, gitu kan, ini Qur'annya, ini hadisnya, ini fikihnya, ini kitabnya, dan segala macam, nah maka kita tidak boleh untuk tidak mentaati aturan tersebut. Kenapa? Karena ketaatan bukan ke hati, ketaatan itu kepada Allah dan Rasul-Nya, gitu. Baik. Nah, kemudian wa amma ma la nasa fihi minhu sallallahu alaihi wasallam man yaktada bi qawli fa idza waqa minhu syai'un fi qalbin munsharin bi nur ma'rifati wal yaqini ma tarudin wa lam yajid man yufti fihi illa man yukhbiru an ra'yihi wa huwa ghairu ahli lidzalika raja lima aftahu bihi qalbuhu wa in aftahu hadza wa amsal bi khilafi. Nah, kalau enggak ada nas, Qur'annya enggak ada. Hadisnya enggak ada. Kemudian tidak ada ulama yang memang yuktada. Ini makanya saya itu senang karena fakih ini pasti pegangannya itu ulama belegedeg gitu kan. Makanya kan wa mimma yuktada biqauli. Jadi kalau mau ngambil pendapat itu ambil pendapat ulama yuktada. Ulama yang memang diikuti oleh umat, ulama yang memang disanjung oleh ulama-ulama kibar, itu yang kita ikuti gitu kan. Nah, kalau ulama yang yuktada biqaulihi enggak ada, tapi yang bisa kita ambil fatwanya. Nah, kemudian ketika dia mau mengerjakan perkara demikian, nah maka dia lihat hatinya. Maka dia lihat hatinya. Nah, kalau seandainya tidak ada yang memberikan fatwa, kalaupun ada orang memberikan hanya berdasarkan pendapat dia saja. Menurut saya, nah dia boleh kembalikan ke hati. Nah, muftinya siapa nanti? Muftinya adalah hati dia sendiri. Nah, kemudian sampai selesai. Nah, yang terakhir 468. Kaifiyatul ihtijaj bi haditsin min kutubis sunnati. Tapi bagaimana kita mengambil hujjah dari hadis dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah. Man arada ihtijaj bi haditsin, barang siapa ingin mengambil hujjah dari hadis dari kitab sunnah seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta dan selainnya. Apalagi Ibnu Majah, Musnad bin Abi Syaibah, Abdul Razak dan selainnya yang mana banyak hadis dhaif di dalamnya. Au bi hadisin minal masanid, ataupun dari hadis di kitab-kitab musnad. Fa in ta'ahala, kalau seandainya dia mampu, dia layak litamyizi sahih min ghairihi, untuk membedakan antara hadis sahih dan hadis yang tidak sahih, rimtana alaihi an yahtajja bi haditsin min dzalika hatta yanzura fi ittisali isnadi wa hali ruwatihi. Dia tidak boleh menjadikan hadis tersebut menjadi hujjah sebelum dia melihat tersambungnya sanadnya dan bagaimana keadaan rawinya. Jadi harus demikian. Kalau dia mampu untuk membedakan, antum harus meneliti sendiri, Syekh. Jadi tugas antum teh masih panjang. Ini kitab-kitab hadis di belakang nih. Wah, ini satu lemari tuh. Oh. Itu baru yang usul. Ya, belum yang lainnya. Nah, itu harus antum teliti satu-satu hadisnya. Teliti satu-satu hadisnya. Nah, wa in lam yata'ahallahu. Nah, antum kalau mengetahui ini hadisnya mutasil, kemudian
rawinya adil dengan tobit, kemudian tidak ada syad, kemudian tidak ada ilal, kalau baca hadisnya sahih berarti dah ini amalkan. Nah, wa illam yata'ahal lahu, kalau seandainya dia belum mampu untuk membedakan mana hadis sahih dan mana yang tidak sahih, taib nadhara, maka dia lihat fa in wajada imaman, kalau dia menemukan satu imam sahhaha au hasana syai'an qalladahu, kalau dia menemukan satu imam yang mensahihkan atau menghasankan atau mendhaifkan tambahan dari saya, maka ikuti pendapatnya. Bisa dipahami? Kita belum mampu nih, belum mampu. Kita taklid, akhirnya. Imam Tirmidzi mengatakan sahih, ya saya mengatakan sahih. Imam Bukhari mengatakan sahih, saya mengatakan sahih. Imam Bukhari mengatakan dhaif, saya mengatakan dhaif. Gitu kan? Kemudian wa illa, kalau tidak, lam yajuz lahul ihtijaju bihi. Kalau seandainya enggak dalam keadaan demikian tadi, dia tidak bisa meneliti dan dia tidak menemukan ada seorang ulama yang menghukumi hadisnya. Nih, satu, dia tidak bisa meneliti hadis tersebut sahih atau tidak. Dua, dia tidak menemukan ulama hadis yang mensahihkan atau menghasankan atau mendhaifkannya. Maka dia tidak boleh berhujjah dengan hadis. Dia tidak boleh berhujjah dengan hadis. Li'alla yaqa fil batil wa huwa la yash'ur. Agar dia tidak jatuh ke dalam kebatilan dan dia tidak merasakan. Ya, jadi kita lebih hati-hati lah kalau membaca kitab hadis. Kalau seandainya kitab hadis tersebut tidak dikomentari oleh ulama, ya kita nggak boleh menjadikannya sebagai hujjah. Tidak boleh menjadikannya sebagai hujjah. Pilihannya ada dua saja. Satu, kita meneliti sendiri, atau dua, kita taklid kepada ulama yang telah menghukumi hadis tersebut. Kalau ada hadis yang belum ya ditasih oleh ulama-ulama terdahulu, terus gimana? Ya, pertama antum amalkan kaidah tashih ya kepada satu hadis, atau yang kedua antum tidak usah menyentuh hadis tersebut. Baik, kalau ghair mutaakhir. Baik, hadis ke-28. An Abi Najih, Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minal qulub wa dharafat minhal uyun. Fa qulna ya Rasulullah kana mau'izatu muwaddi'in fa usina. Fala usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ati wa in tamara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Wa 'alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, Irbad ibni Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu nazala Syam, baik singgah di Syam, kemudian tinggalnya di Hims, meninggal dunia di masa fitnah Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, pada tahun 75 Hijriah. Beliau berkata, Rasulullah SAW menasihati kami ba'da salat subhi, setelah salat subuh. Jadi Nabi memberikan nasihat setelah salat subuh, ahyanan la daiman. Ahyanan la daiman. Kenapa? Karena Nabi tidak mau membuat sahabat ini bosan mendengar kajian terus. Gitu. Ini bosan nggak nih? Fathul Mubin tiap hari. Takutnya bosan, besok di-stop. Ya memang besok di-stop. Besok kan libur hari Kamis. Jumat Sabtu kita lanjutkan lagi. Nah, mau'izatan minal wa'di wa huwa nushu wa tadhkiru bil awaqib. Itu adalah nasihat dan mengingatkan tentang awaqib. Akibat-akibat apa yang akan diperoleh. Kemudian wajilat, itu khaufat. Jadi al-qulub, hati itu menjadi takut karena nasihat tersebut. Hati kita jadi takut. Wa dharafat, kemudian salat minha al-uyun. Itu air mata mengalir. Air mata mengalir karena Nabi memberikan nasihat tersebut. Kemudian fakulna, kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu mu'adin, seolah itu adalah seperti nasihat perpisahan. Taib, ka'anna wajha famihim lidzalika, seolah-olah kefahaman mereka akan khutbah tersebut mazidu mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW itu mubalaghah ya dalam nasihat tersebut. Dalam apa mubalaghahnya? Berlebihan. Dalam apa? Takhwifihim. Taib, menakut-nakuti mereka tentang ancaman-ancaman. Wa tahdhirihim ala ma kanu ya'lafuna minhu qablu. Padahal Nabi biasanya enggak demikian. Nabi biasanya memberikan sesuatu yang membuat hati kita senang, membuat hati kita tenang. Itu kan tiba-tiba Nabi memberikan nasihat yang membuat kita takut. Fadhannu, mereka mengira anna dzalika liqurbi wafatihi. Itu adalah mendekati ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mufaraqatihi lahum.
Dan itu adalah tanda berpisahnya Nabi dengan para sahabat. Maka karena demikian fa'usina. Karena mereka menganggap itu adalah perpisahan terakhir, maka mereka minta, ya Rasulullah, maka berikan nasihat kepada kami. Maka Nabi bersabda, usikum bi taqwallah, saya berikan nasihat kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Wasami wa ta'ati. Halaman 472. Dan untuk senantiasa mendengar dan patuh. Taib jama'a bainahuma ta'kidan, mengumpulkan tasami wa ta'ati untuk ta'kid. Taib li tinai bihadzal maqam. Taib kemudian fahuwa min adfil khasi 'alal amli mazid ta'kid wa atina bi sya'nihi. Nah, kemudian wa in tamara 'alaikum abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba saya. Walaupun yang akan memimpin kalian adalah seorang hamba saya. Ya maka kalian wajib untuk mendengar dan wajib untuk patuh. Hadza imam min babi darbil masali bi ghairil waqi. Ini adalah percontohan yang memang tidak terjadi. Ala tariqat takdir wal fardi. Ya, ini hanya percontohan ala tariqat takdir wal fardi. Taib ditentukan itu kefarduan. Taib itu aja mau mencontohkan walaupun hamba saya jadi pemimpin maka kalian wajib untuk taat dan patuh walaupun itu enggak terjadi, enggak mungkin terjadi. Wa ila fa huwa la tasihhu wilayatuhu. Tidak sah wilayahnya. Kenapa? Karena dia hamba saya. Tidak sah hamba saya menjadi seorang pemimpin gitu. Kemudian jadi taat dan patuh. Kenapa? Karena nanti akan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Jadi jalan keluarnya taat dan patuh. Taat dan patuh. Wallahi Syekh, kita jarang sekali ya. Padahal hampir di India ya. Kemudian di negara India, kalau India itu maksudnya India Pakistan Bangladesh, karena dulu adalah satu negara ya, dulu satu negara. Nah, kemudian di Arab itu dalam akidah Tahawiyah, dalam akidah Imam Tahawi itu akidah Tahawiyah, itu di dalamnya itu dianjurkan untuk taat dan patuh kepada pemimpin. Ya sehingga kesatuan umat Islam itu terjaga. Gitu. Kemudian di Arab misalkan dalam akidah Wasithiyah Imam Ibnu Taimiyah gitu kan, dalam akidah pun tetap dimasukkan tentang taat dan patuh kepada pemimpin gitu. Nah, yang kita ini yang jarang mungkin ya dalam bab akidah kita memasukkan bagian taat dan patuh kepada pemimpin. Nah, kemudian fa innahu man ya'ish minkum, kenapa kan harus taat dan patuh kepada pemimpin? Dah, gigit aja. Nah, walaupun selama mereka sholat walaupun mereka zalim, dah gigit. Taat. Kenapa? Karena orang yang hidup di antara kalian pasti yara ikhtilafan. Maksudnya setelah meninggal Nabi SAW, kalian akan yang masih hidup kalian akan melihat banyaknya perbedaan. Maka jalan keluarnya adalah apa? Fa'alaikum, maka hendaklah kalian bisunnati, berpegang teguh kepada sunnahku, dan tariqati wasiratil qawimati, kemudian wasunnati, dan kepada sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, dan baqiyati sahabati. Dan sahabat yang lainnya. Fa inna ma urifa an haula'i au an ba'dihim aula bi tiba'i an baqiyati sahabati. Nah, kalau seandainya mereka disebutkan tadi, 5 sahabat tadi, maka aula bi tiba'. Lebih layak untuk diikuti daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Idh waqa bainahumul khilaf. Kalau ada perbedaan antara sahabat dengan Abu Bakar, takdim Abu Bakar. Sahabat dengan Umar, takdim Umar. Sahabat yang lain dengan Ali, takdim Ali. Sahabat lain dengan Hasan, takdim Hasan. Nah, amma fi zamanina. Ini dengar. Perkara penting. Amma fi zamanina, kalau sekarang, faqala ba'du a'immatina, itu kan 4 sahabat tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya 4. Kemudian 4 sahabat yang mesti dipegang sunnahnya. Adapun zaman kami, kata Ibnu Hajar Haytami, faqala ba'du a'immatina, guru-guru kami berkata, la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ati. Tidak boleh untuk taklid kepada selain imam yang 4, Asy-Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad bin Hanbal ridwanullahi ta'ala alaihim. Kenapa harus 4, Mang? Kenapa harus 4, Syekh? Liana haula'i qad urifat qawaidu madzhabihim. Kenapa? Karena 4 mazhab itu qaidahnya sudah diketahui. Wastaqarat ahkamuha, kemudian hukum-hukumnya sudah ditetapkan. Wa khadamaha tabi'uhum muharraruha far'an. Kemudian pengikut-pengikut 4 mazhab tersebut telah mentashih, memperbaiki
furu, bagian-bagian daripada mazhabnya. Wa hukman fa'azza an yujada hukmun illa wa huwa mansusun lahum ijmalan wa tafsilan. Maka tidak akan mungkin ada satu hukum pun kecuali mansus, kecuali terdapat dalam mazhab tersebut ijmalan wa tafsilan. Entah secara mujmal, ya secara global, atau tafsir secara terperinci bi khilafi ghairihim. Beda dengan mazhab yang lain. Mazhab sekarang mazhab Ustadz Syihabuddin misalnya. Wah, Ustadz Syihabuddin mau buat mazhab baru. Dia mau menggabungkan antara hadis-hadis yang sahih 4 mazhab tadi. Jadilah ashahul mazhab di dunia. Wah, keren kan? Mazhab tersahih di dunia. Mang, cing ada kaidahna make naon, Mang? Usul fikihna pakai naon? Usul fikihna pakai waraqat. Atuh. Usul fikih pakai waraqat. Usul fikih pakai mazhab Imam Syafi'i. Ari fikihna pakai asahu mazhab fi dunia. Usul fikihna pakai naon? Usul fikih. Cik itu usul fikih selain yang dipelajari di Al-Mutakalim. Tapi agak sulit soalnya. Di kita, di Hambali juga, saya belajar Hambali dari kitab terkecil sampai kitab pertengahan, ya, 3 kitab mazhab Hambali saya pelajari dari guru yang Hambali. Ya, usulnya kita mau pelajar waraqat, gitu kan? Belajarnya waraqat juga. Sekarang hukum-hukum yang lain gimana? Pasti ngambilnya dari kitab yang lain, cuman dia tarjih. Warrajih, ya keren. Warrajih fi hadzal bab ini qaul Abi Hanifah. Eta cek saha eta rajih? Enggak ada pendapat yang rajih. Syekh, saya bilang. Ini guru saya yang bilang, Syekh Utsaimin bilang, tidak ada pendapat yang rajih. Tidak ada pendapat yang rajih. Loh, itu Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat yang rajih. Ya, berarti itu pendapat Ibnu Taimiyah. Kalau kata Imam Nawawi warrajih, ya itu pendapat Imam Nawawi. Bukan rajih ittifaq ulama itu adalah pendapat yang rajih. Enggak ada pendapat yang rajih. Rajih binisbati ila qailihi. Rajih itu berdasarkan kepada siapa yang mengatakan itu rajih, gitu kan. Jadi kenapa kita harus mengikuti mazhab yang 4? Kenapa? Karena kaidahnya dan hukum-hukumnya dan segala macam bagian daripada agama hukumnya mansus dalam kitab mereka. Tapi berbeda dengan mazhab yang lain. Berbeda dengan mazhab yang mazhab ini comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Tapi kaidahnya enggak kuat. Usulnya enggak kuat. Bagaimana antum kira-kira bangunannya kuat atau tidak? Kalau seandainya usul dan fondasinya enggak kuat, apakah bangunannya akan kuat atau tidak? Gitu kan? Baik. Kemudian adu alai bin nawajid. Kemudian gigitlah taib sunnah tadi, sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah tadi dijadikan satu sunnah. Sunnah Nabi SAW, sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Adu alaiha jadi satu. Jadinya satu. Kemudian wa akhir adras dengan gigi geraham. Wa man ala kulli min aqalini adu alaiha bi jam'il fam. Artinya apa? Kamu gigit itu dengan seluruh mulut kamu. Hanya geraham tapi seluruh mulut, gitu kan? Ihtirazan anin nahshi. Taib keluar dari perkara itu adalah nahsh. Nahsh itu dia menggigit dengan gigi bagian depan, itu nahsh. Kalau menggigit daging itu dengan bagian depan, nahsh. Nah, jarang orang gigit pakai gigi geraham, jarang, gitu kan? Kemudian wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna, karena sungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah sesat. Sudah dijelaskan ya. Di bahasan hadis yang kelima Allah. Ma'adas ala khilafi amri syari wa dalilihi la khasi awil ami. Ini 476. Ahli usul yang namanya bidah adalah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat dan dalil syariat secara khusus ataupun secara umum. Dengerin nih, secara khusus ataupun secara umum. Jadi kalau seandainya masih ada dalil yang umum bukan dalil khusus, maka tidak bisa dibilang itu adalah bid'ah. Nah, kemudian karena tidak setiap apa yang Nabi tidak kerjakan itu adalah bid'ah, right? Tapi kalau ada perintah Nabi tapi Nabi nggak kerjakan, ya itu udah istaqarra, taib al-amru. Nah, kemudian selanjutnya famina bid'atil wajibati alal kifayati suka bil umum. Udah, bidah wajibah adalah istighol bi ulumil arabiyah, sibuk dengan ilmu bahasa Arab. Kemudian kitab sunnah nahwu dan sharaf ma'ani balaghah bayan. Kemudian jarah wa ta'dil atau jarah wa ta'dil, Pak. Jadi di mana nih coba? Mudah-mudahan Ihya terus bisa menelurkan
seorang yang memang cakap dalam jarh wa ta'dil. Tamyiz sahihil hadits min sakimnya. Bid'ah, Pak. Antum mensahihkan hadis bid'ah, Pak. Antum mendhaifkan hadis bid'ah, Pak. Antum menghasankan hadis bid'ah, Pak. Ira teuing sahabat ngebid'ah mendoifkan dan menghasankan dan mensahihkan hadis gitu kan. Kapan Nabi mensahihkan dan mendoifkan hadis gitu kan. Bid'ah itu. Tapi bid'ahnya wajib. Jadi antum teh diajar di jauh terus bid'ah kabeh ieu teh. Tapi udah jadi terus bid'ah kabeh. Tapi bid'ah wajibah alal kifayati, tapi wajib kifayah, fardu kifayah. Tapi bid'ah muharramah adalah seluruh bid'ah yang mukhalafah dengan sunnah ahli sunnah wal jamaah. Taib. Dah. Bid'ah mandubah buat pesantren, buat madrasah. Kemudian bid'ah makruh adalah menghiasi masjid. Taib. Berhias-hias masjid sehingga tanafus. Taib. Kemudian bid'ah mubahah ada at-tawassu' fil ladzizil ma'akili wal masyaribi wal balabisi. Taib. Yo memperbanyak jenis makanan yang enak-enak. Bid'ah apa? Bid'ah juga. Bid'ah mubah wae atuh bid'ah ge. Dan Nabi makan lagi roti, tidak pernah makan kenyang selama 2 hari berturut-turut seumur hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Nah, orang makan sehari 3 kali. Bid'ah, Pak. Bid'ah. Aisyah aja dalam hadis yang dalam hadis yang diperbicarakan ya, ketika Aisyah makan 3 kali, maka Nabi mengatakan bid'ah macam apa yang kamu buat wahai Aisyah? Makan 3 kali. Apalagi kalau makan 4 kali. Bid'ah naon eta. Baik. Kemudian selanjutnya selesai besok ke hadis nomor 29. Baik, Kang Sandi bisa buat form ya, ingat nama, asal, kemudian pendidikan terakhir apa aja. Tapi jujur gitu pendidikan terakhir. Kalau pesantren, kalau umum, kalau di mahad pesantren kilat. Nah, namanya khusus namanya pakai bahasa Arab minimal sunaiyat. Ya. Fulan bin fulan. Kalau maksimal sulatiyat. Karena rencananya selesai minggu ini, kalau nggak Seninnya, saya bagikan ijazahnya satu orang. Nggak satu lembar yang kosong. Tapi satu orang sudah tertulis nama masing-masing. Jadi memang ijazah nanti saya talafut dengan nama masing-masing. Udah gitu kertasnya saya berikan ke masing-masing. Jadi tolong dibuat formnya dengan namanya khususnya menggunakan bahasa Arab. Yang lainnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting nama aja. Namanya minimalnya sunaiyat. Fulan bin fulan. Biasakan fulan bin fulan. Ya. Tapi itu yang bisa disampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi